Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rahmat dengan NIM 2109035021006 dari kelas manajemen D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi biaya, yaitu penentuan biaya proses, unit tambahan, dan unit hitung dalam proses sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi biaya. Adapun materi yang saya akan jelaskan, yang pertama itu ada tambahan unit akibat tambahan bahan. Tambahan unit akibat tambahan bahan adalah konsep dalam penentuan biaya proses yang terjadi ketika suatu departemen lanjutan menambahkan bahan ke dalam proses produksinya, sehingga menghasilkan tambahan jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Penambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah volume atau jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Kemungkinan dampak penambahan bahan oleh departemen setelah departemen pertama terhadap jumlah unit dan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Contohnya penambahan roda oleh perusahaan mobil. Yang kedua itu menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Contohnya penambahan air di perusahaan cat tembok jika perusahaan tidak perlu biaya dalam pemakaian air. Yang ketiga itu penambahan unit dan menambah biaya. Contohnya penambahan cairan gula di perusahaan minuman. Perhitungan biaya produksi apabila ada penambahan bahan di departemen lanjutan yang tidak menambah unit sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Jika penambahan bahan tersebut memerlukan biaya bahan diperlukan sama dengan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Selanjutnya, tambahan unit metode rata-rata. Metode rata-rata adalah salah satu metode dalam penentuan biaya proses yang digunakan untuk menghitung biaya produksi dengan cara menghitung rata-rata biaya produksi per unit dari seluruh unit yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Dalam metode rata-rata ini, biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya, dan biaya bahan, pekerja, dan overhead pabrik yang digunakan dalam periode tersebut. Kemudian biaya total tersebut dibagi dengan jumlah unit diproduksi dalam periode tersebut untuk mendapatkan biaya produksi per unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tambahan unit dalam metode MPKP. Metode MPKP atau metode masuk pertama, keluar pertama adalah metode yang mengasumsikan bahwa barang atau item yang pertama kali masuk ke dalam persediaan
adalah yang pertama kali diambil atau dijual. Ketika Anda ingin menambah unit pada metode MPKP, biasanya ini terjadi ketika ada tambahan persediaan yang masuk selama periode tertentu. Cara menambahkan unit pada metode MPKP dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi unit baru. Pertama-tama Anda harus mengidentifikasi unit atau item yang baru saja masuk ke dalam persediaan. Ini bisa berupa barang baru yang diterima dari pemasok atau unit yang baru selesai diproduksi. Yang kedua, catat jumlah dan biaya. Catat jumlah unit baru dan biaya. Catat jumlah unit dan biaya peroleh mereka. Ini adalah informasi yang akan digunakan untuk menghitung biaya persediaan yang akan keluar nanti. Yang ketiga, perbarui data persediaan. Perbarui data persediaan Anda dengan informasi tentang unit baru yang masuk, termasuk jumlahnya dan biayanya. Yang keempat, gunakan prinsip MPKP. Ketika Anda memilih untuk mengambil atau menjual unit persediaan, terapkan prinsip MPKP dengan menganggap bahwa unit yang pertama kali masuk atau termasuk yang baru adalah yang pertama kali keluar. Tuh. Nah, yang kelima, perhitungan biaya. Ketika Anda menjual atau mengambil unit, hitung biayanya berdasarkan metode MPKP. Yaitu dengan mengambil biaya dari unit pertama kali masuk, termasuk yang baru saja masuk. Dengan menambahkan unit pada metode MPKP, Anda memastikan bahwa biaya yang digunakan untuk perhitungan persediaan yang keluar adalah biaya yang paling awal masuk sesuai dengan prinsip MPKP yang mendasari metode ini. Ini membantu menjaga konsistensi dalam perhitungan biaya persediaan dan kebijakan persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit hilang dalam proses. Dalam beberapa kasus proses produksi, jumlah unit yang diproses dapat berkurang karena hilang akibat penguapan atau proses alamiah yang bukan akibat kesalahan perusahaan. Unit yang hilang atau susut harus dipantau untuk memastikan apabila terjadi akibat kesalahan internal. Hal tersebut diketahui manajemen dan jika memungkinkan dikoreksi. Unit hilang dalam proses umumnya tidak dibebani biaya karena tidak praktis. Apabila perusahaan mengambil kebijakan tersebut, pengaruh unit hilang dalam proses terhadap pembuatan laporan biaya produksi berkebalikan dengan kasus terdapat tambahan unit akibat penambahan biaya departemen lanjutan. Unit hilang dalam proses akan mengakibatkan jumlah unit yang
menanggung biaya berkurang sehingga mengakibatkan biaya per unit naik, sedangkan tambahan unit akibat penambahan bahan akan mengakibatkan jumlah unit yang menanggung biaya bertambah sehingga biaya per unitnya turun. Unit hilang dalam proses mempengaruhi beberapa bagian laporan biaya produksi. Yang pertama, unit hilang dalam proses pada metode rata-rata. Teknik rata-rata merupakan salah satu strategi teknik rata-rata merupakan salah satu strategi analisis yang paling sering digunakan untuk merangkum data dan menganalisis populasi sampel yang diteliti. Pendekatan ini mencakup penghitungan rata-rata, serangkaian angka yang dapat memberikan informasi berguna. Namun, pendekatan rata-rata seperti metode statistik lainnya dapat menghadapi kendala besar. Salah satunya adalah masalah hilangnya unit dalam proses analisis. Masalah unit yang hilang terjadi ketika data untuk satu atau lebih unit dalam suatu sampel atau populasi tidak tersedia atau tidak lengkap. Unit ini dapat berupa manusia, barang, perusahaan, atau anggota populasi atau sampel lain yang dipertimbangkan. Non-response, masalah pemrosesan data, batasan teknologi, kebijakan privasi, dan berbagai faktor lainnya dapat menyebabkan unit hilang selama proses analisis statistik. Unit yang hilang dalam analisis metode rata-rata merupakan masalah serius karena dapat mengganggu kualitas dan keandalan temuan analisis. Dalam banyak keadaan, unit yang hilang mungkin memiliki sifat yang berbeda dengan unit yang datanya lengkap tersedia, sehingga dapat menimbulkan bias pada temuan penelitian. Selain itu, unit yang hilang mungkin mengurangi kekuatan statistik penelitian, mengurangi kekuatan estimasi, dan meningkatkan ketidakpastian hasil.